Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, rumah yang kita tempati sedianya tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga. Rumah juga merupakan tempat di mana keluarga menghabiskan waktu bersama dan membangun rumah tangga di dalamnya. Tak hanya sebagai tempat beristirahat, di rumah inilah seorang muslim memulai kehidupannya sehari-hari. Tempat di mana seorang anak mendapatkan pengajaran dari kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat untuk agama dan negara. Tak banyak yang tahu, ternyata ada rumah yang kerap didatangi malaikat lantaran amalan penghuni yang ada di dalamnya. Lantas, apakah tanda rumah seorang muslim yang kerap dikunjungi oleh malaikat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Rumah yang sering digunakan untuk berzikir. Rumah yang selalu digunakan oleh penghuninya untuk berzikir mengingat Allah, baik berzikir setelah sholat ataupun zikir di waktu-waktu tertentu dengan lisan maupun di dalam hati, bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, menyebabkan malaikat turun dan singgah mengerumuni rumah orang tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, "Marilah kalian menuju kebutuhan kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Kemudian Rob mereka bertanya kepada mereka, "Apa yang dikatakan hamba-hambaku?" Para malaikat berkata, "Mereka bertasbih memahasucikanmu, bertakbir mengagungkanmu, bertahmid memujimu, dan memuliakanmu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Apakah mereka melihatku?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu." Allah berkata, "Bagaimana seandainya mereka melihatku?" Mereka menjawab, "Seandainya mereka melihatmu, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Allah berkata, "Lalu apa yang mereka minta kepadaku?" Mereka menjawab, "Mereka meminta surga kepadamu." Allah berkata, "Apakah mereka melihat surga?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihatnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Bagaimana seandainya mereka melihatnya?" Mereka menjawab, "Seandainya mereka melihatnya, mereka pasti sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sangat bersungguh-sungguh untuk memintanya, dan sangat menginginkannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Lalu dari apa mereka meminta perlindungan?" Mereka menjawab, "Dari api neraka." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Apakah mereka melihatnya?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatnya." Allah berkata, "Bagaimana seandainya mereka melihatnya?" Mereka menjawab, "Seandainya mereka melihatnya, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh lari darinya dan sangat takut kepadanya." Kemudian Allah berkata, "Maka aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Salah satu malaikat pun berkata, "Namun di antara mereka ada si Fulan, dan ia bukan bagian dari mereka. Ia datang hanya karena ada keperluan." Allah menjawab, "Mereka semua adalah teman duduk, dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajlis bersama dengan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah yang kerap dibacakan ayat-ayat Al-Quran.
Rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Al-Quran membuat efek rumah terasa lebih luas, walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempitnya rumah adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun sempit, akan terasa luas. Perasaan ada di dalam hati, dan hati dikuasai oleh Allah. Sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika ia rajin membaca Al-Quran, maka rumahnya akan terasa luas. Selain menenangkan hati, menjadikan rumah terasa lebih luas, rumah yang kerap digunakan untuk membaca ayat Al-Quran akan didatangi oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Rumah yang pemiliknya selalu menjaga sholat. Pada dasarnya, setiap malaikat silih berganti bertugas mengiringi manusia di waktu malam dan siang. Setiap hari mereka melaporkan keadaan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sangat beruntung orang-orang yang menjaga kedua waktu tersebut. Waktu di mana amal setiap hamba dilaporkan kepada Allah, waktu itu adalah waktu subuh dan asar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti, bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Mereka yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rumah yang di dalamnya digunakan untuk bersedekah. Sungguh, setiap pagi hari tiba, para malaikat akan turun mendoakan seorang hamba yang menginfakkan sejumlah hartanya di jalan Allah. Mereka akan mendoakan kebaikan kepada orang yang berderma dan mendoakan keburukan kepada orang yang kikir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh setiap rumah pada dasarnya layaknya kehidupan dan kematian. Bagi rumah-rumah yang senantiasa diisi dengan lantunan zikir, beribadah dan berbuat baik, maka ia akan memiliki aura yang hidup, terasa tenang dan nyaman untuk ditinggali. Akan tetapi sebaliknya, rumah yang jauh dari lantunan zikir, ibadah dan perbuatan baik lainnya, maka ia akan seperti mayat, menakutkan, menyeramkan dan membuat orang tidak betah untuk tinggal di dalamnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah seperti kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.